bersatu selamanya. Karena cintaku hanya untuk dirimu, memberikan semua yang terindah. Karena kasih suciku hanya untukmu, yang takkan mungkin hilang dan takkan pernah bisa sirna. Ada dalam pelukku, bersatu selamanya. Karena cintaku hanya untuk dirimu, memberikan semua yang terindah. Karena kasih suciku hanya untukmu, yang takkan mungkin hilang. Hai pemirsa, itulah tadi sebagai lagu ya dari band pembuka kita, yaitu band Violin. Oke, band Violin. Namanya Violin tuh pemirsa mau tahu nih karena apa? Karena apa nih? Oh, Mas Gembong, coba Mas Gembong. Yang ujung gede gitu ya pemirsa ya, ujung gede ya, Gembong pasti ya. Bisa jelasin nggak namanya Violin tuh kenapa? Biar fleksibel ya, let it flow ya, mengikuti zaman gitu. Violin pemirsa, ya udah, terima kasih untuk band Violin. Sebelumnya nih pemirsa, kita harus kenalin dulu nih, aku mau kenalin dulu band personil band Violin siapa saja ya. Yang pertama dari sudut kiri ya, dari sudut kiri siapa nih Mas? Nama saya Kin. Kin, namanya Kin enggak Kin Mas. Hai Mas Kin gitu ya. Masih jomblo single? Jomblo single? Oh, jomblo. Sama aja. Jomblo single? Sama aja. Oh, jomblo lokal pemirsa. Kalau di sini jomblo, di sana nggak tahu ya. Yang pojok nih, gembongnya. Siapa nih namanya? Gendot. Mas? Gendot. Mas Gendot pemirsa. Itu nama samaran. Nama aslinya Sujarwo mungkin ya. Terus ini, Mbak yang cantik pemirsa ya. Siapa nih? Soraya, aduh suaranya yang bisa nguatin gitu ya. Terus yang pojok nih siapa Mas? Mas Bagus ya. Mas Bagus dan kawan-kawan dari Violin, makasih ya udah buka genset kita pada episode kali ini dengan mendayu-dayu deh pokoknya. Makasih ya. Nanti aku ditemenin terus ya sepanjang acara ini ya. Oke, makasih. Oke pemirsa, itulah tadi band yang sudah membuka genset kita pada episode kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke tema, aku punya video ini tentang jalan di sekitar Kota Pekalongan yang rusak sayangnya pemirsa ya. Kita lihat dulu deh videonya kayak apa. Kondisi jalan-jalan utama di Kota Pekalongan sedikit memprihatinkan lantaran banyak kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Usaha perbaikan jalan pun sedang dilakukan, seperti di Jalan KH Mansur dan Jalan Gajah Mada, namun kenyataannya perbaikan jalan justru meninggalkan permasalahan baru. Seperti yang terpantau oleh kamera WPI TV Senin 18 November 2013.
Seperti di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya sekitar jembatan Kali Pekalongan, pengerukan aspal pada kedua sisi jalan yang bergelombang justru menjadikan jalanan tidak rata. Pengerukan jalan mulai dilakukan pada Sabtu 16 November, namun hingga Senin 18 November tidak tampak lagi pekerja yang menyelesaikan perbaikan. Sehingga seolah-olah jalan dengan aspal yang terkelupas itu dibiarkan begitu saja. Hal ini sangat berbahaya khususnya bagi pengendara sepeda motor. Warga yang biasa berada di sekitar lokasi menuturkan, semenjak pengerukan jalan, sedikitnya ada 7 kasus kecelakaan sepeda motor akibat tergelincir saat melewati jalanan tidak rata. Hal ini perlu mendapat perhatian pihak terkait agar tidak menimbulkan semakin banyak korban. Sementara itu, di Jalan Gajah Mada Barat, tepatnya ruas jalan di depan stasiun kereta api Pekalongan, kondisi jalan yang bergelombang tidak kunjung diperbaiki. Hal ini sudah lama berlangsung dan tak sedikit menimbulkan kecelakaan khususnya sepeda motor. Ya, itulah tadi pemirsa WPTV, kamera WPTV memantau bagaimana perbaikan jalan di sekitar kota Pekalongan. Nah, bisa dilihat ya bagaimana, kalau misalnya mau usul silahkan, mau perbaiki sendiri silahkan. Jadi kita nggak tanggung jawab gitu. Ya, tapi kita harus sebagai warga kota Pekalongan tetap harus ya menghimbau para yang berkewajiban untuk bertanggung jawab, ya silahkan ditanggung jawabin ya. Terima kasih ya. Nah, kita langsung masuk ke tema nih ya pemirsa. Dan tema kita hari ini adalah PPMI ya, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ya. Bersama saya tetap Nurma Lita Gupita, oke. Dan di samping saya nih ada pastinya narasumber yang akan menemani saya dalam membahas tema kita pada hari ini, oke. Langsung saja nih, dari sebelah kiri saya ada, apa kabar Mas? Baik. Ya, dari mana nih? Aku dari Pekalongan tuh. Dari Pekalongan, maksudnya dari PPMI, PPMI saya dari ya, PPMI. PPMI. Dari PPMI menjabat sebagai Aku sebagai sekjen, sekjen. sekretaris jenderal. Oke. Ngeri pemirsa, ngeri ya. Terus di sebelahnya lagi ada Mas siapa nih? Nyoman. Mas Nyoman. Karena jauh kita nggak usah salah. Nanti di belakang stage. Mas siapa Mas? Mas Nyoman. Mas Nyoman. Mas Nyoman dan Mas Mail. Mas Mail ya. Karena Mas Nyoman dan Mas Mail ini harus pastinya dong ngenalin diri dulu kepada pemirsa tentang background di PPMI gimana, maksudnya menjabat sebagai apa dan bertanggung jawab gimana di PPMI. Itu ya. PPMI ya, aku di PPMI sebagai sekjen. Ya. Sekjen itu ketua. Iya. Ketua lah, tapi kita pakai nama sekjen karena saya nggak bisa ngatur-ngatur orang sepenuhnya. Iya. Gitu. Untuk di PPMI ya saya mengatur Iya. atau membawahi teman-teman LPM yang ada di Pekalongan. Semuanya. Semua. Oke. Dan cukup jelas nih ya. Nanti kita bahas lagi nanti. Terus Mas Nyoman, silahkan diceritakan bertanggung jawab sebagai apa di LPM. Oh ya, saya Nyoman sebagai pimpinan redaksi di LPM Al-Mizan. Kebetulan saya bertanggung jawab di bagian keredaksian. Jadi kalau Al-Mizan itu kan ada kegiatan keorganisasian juga keredaksian seperti itu. Iya. Oh, cukup nih. Untuk pemirsa pasti tahu dong siapa yang sudah saya ajak omong ini siapa ya kan. Tapi nanti kita bakal kulik lebih jelas bagaimana sih kegiatan di PPMI, bagaimana sih kegiatan di LPM. Tapi setelah yang satu ini ya pemirsa, tetap di Genset Jendela Sekolah Tinggi. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta padanya aku pilih dia. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.ac.id. WPI TV, timik, wp.ic.id.
WPI TV, WPI TV. bring the world into you. Tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang represif dan otoritarian ternyata menjadi momentum besar dan penting bagi dunia pers umum di tanah air untuk bebas berekspresi. Kemerdekaan pers di Indonesia saat ini telah menjadi sarana pemenuhan hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, maka dunia pers menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Dalam hal ini, pers mahasiswa juga adalah salah satu agen informasi yang memiliki ciri dan karakteristik sendiri dibandingkan pers umum. Di mana, secara operasional pers mahasiswa memiliki cara pengelolaan dan sajian informasi yang identik dengan pembelaan hak-hak rakyat dengan dukungan idealisme gerakan mahasiswa. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhnya hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara benar, jelas, dan tepat, maka semenjak kebekuan IPMI atau Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia di tahun 1982, Pers Mahasiswa dibentuk kembali pada tahun 1992 dengan nama PPMI atau Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. PPMI juga merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu jurnalistik dan ingin belajar menulis tentang sesuatu yang dilihat dan dirasakan, dengan dilandasi idealisme yang tinggi yang berani merefleksikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus. Pers mahasiswa sebagai pencerminan jiwa mahasiswa harus menjadi perintis dan pendorong dalam mewujudkan modernisasi negaranya. Di Pekalongan sendiri, PPMI baru terbentuk 2 Juni 2013 setelah lepas dari Dewan Kota Semarang setelah diajukan oleh 3 LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa. PPMI Pekalongan sekarang sudah memiliki 5 anggota LPM dari perguruan tinggi di Pekalongan. Di dalam keanggotaan PPMI terdapat LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa, diantaranya LPM Suaka Unikal, Panji Sedayu Stikap, Pangestu Politeknik Pusmano, dan Almisan Stein Pekalongan. Almisan adalah salah satu LPM yang ada di Kota Pekalongan dan berdiri pada tahun 1997. Walaupun sempat dirundung kegalauan yang menyebabkan vakumnya Almisan selama 3 tahun, namun berkat para senior, tahun 2013 Almisan dapat bangkit lagi hingga sekarang dan menelurkan banyak tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi para kalangan mahasiswa dan yang lain. Oke, ini
pemirsa, tadi sudah dibahas tentang ada pengantar VT ya tentang PPMI dan LPM itu apa. Kita langsung bahas kulik lebih lanjut dengan narasumber kita di samping saya ya. Oke Mas, kita mau tanya nih tentang tadi VT yang udah dipaparkan kepada pemirsa dan di situ ada PPMI. PPMI itu tugasnya ini. Tapi kan kita ingin lebih lanjut nih. Dijelasin dong Mas, bagaimana sih PPMI itu di Kota Pekalongan dan manfaatnya? Ya, sesuai VT tadi, PPMI Pekalongan baru terbentuk Juni kemarin. Mungkin PPMI yang paling muda di Indonesia. Kita membentuk, tujuan utama kita adalah bagaimana teman-teman di Pekalongan khususnya ada kegiatan jurnalis kampus, jurnalis mahasiswa. Nah itu PPMI di Pekalongan sendiri kita memerankan diri sebagai apa ya, pengayom teman-teman LPM. Jadi kita tempat kumpul, tempat sharing. Ketika ada masalah kita bantu. Ketika kita juga ada masalah kita minta bantu gitu. Kita sifatnya untuk silaturahmi lah yang pertama, untuk menyilaturahmikan teman-teman LPM yang ada di Pekalongan dulu itu. Mungkin itu. Iya, terus yang diayomi sendiri nih Mas, kayak tadi PPMI ya fungsinya untuk mengayomi LPM yang ada di Kota Pekalongan. Dari LPM-nya sendiri Mas, ya fungsinya kan sangat lebih substansial di kalangan mahasiswa sendiri ya. Dijelasin dong gimana sih, maksudnya LPM tuh fungsinya apa, terus tujuannya gitu. Oh ya, kalau LPM sendiri di STAIN itu khususnya berfungsi sebagai kontrol kebijakan ya. Karena yang namanya pemimpin itu tak lepas dari khilaf. Yaitu kita sebagai LPM itu berfungsi, salah satu fungsinya itu mengontrol ketika ada pimpinan yang salah ya, kita ingatkan melalui tulisan kita seperti itu. Iya. Sama ya. Ya, PPMI sebenarnya dibentuk sebagai alat kontrol masyarakat umumnya. Iya. Jadi kita sama ya, kita sebenarnya porsinya sama-sama media sama pers umum. Cuma kita menamakan kita adalah media alternatif. Apa itu alternatif? Jadi kita teman-teman PPM itu jarang lah kita mengangkat kebakaran mana, terus kasus korupsi yang lagi hangat apa, tidak. Tapi kita bagaimana mencari sebuah fenomena yang itu jarang diangkat pers umum dan itu layak diangkat. Nah itu peran PPM itu sebenarnya di situ sebagai media alternatif. Media alternatif. Yeah. Mungkin untuk mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Karena kita memang orientasinya beda Mas ya, karena kita punya fungsi sendiri ya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Yeah. Kita punya gitu. Dari LPM juga sebagai controller ya, kontrol dari bagaimana kebijakan ya, regulasi yang ada di sebuah kampus ya kan. Pastinya hebat dong karena pers kan merupakan pilar negara juga ya sekarang ya. Pilar keempat demokrasi. Iya. Nah itu tuh dari bisa diambil nggak tuh dari segi itu pers di Pekalongan tuh gimana nih? Ya, pers umum atau pers mahasiswa ini? Pers mahasiswa. Ya, oke. Untuk pers mahasiswa di Pekalongan, mungkin ya ini LPM yang tertua Almisen ya. Yep. Jadi selama berapa tahun itu hanya satu LPM di Pekalongan Almisen, dan baru 2 tahun kebelakangan. Yo itu ini berkat usaha teman-teman Almisen juga. Dulu Almisen ikut PPMI tapi PPMI Semarang. Jadi di Semarang pun saya masuk pengurusan sana. Saya dapat tugas untuk bagaimana mengadvokasi teman-teman mahasiswa di Pekalongan agar ada LPM selain Almisen. Nah, di situ saya dan teman-teman Almisen dibantu teman-teman Semarang mencari keliling-keliling lah ke kampus-kampus. Ada enggak sih LPM? Kita ke Unikal, ternyata ada tapi mati. Nah kita bagaimana mengajak teman-teman untuk menghidupkan lagi. Kemudian kita kemana lagi, mereka tertarik, kita arahkan, ayo berdiri. Nah itulah, akhirnya kita bisa berbarengan, ada 3 awalnya, sekarang 5, kita berbarengan ber-LPM. Ya. Itu. Pemekaran. Ya, pemekaran. Pemekaran Ya. Sama-sama mahasiswa ya kan, pastinya kan ada semacam pemikiran tersendiri ya. Karena Anda pasti jiwanya sangat jurnalistik banget gitu ya, jurnalistik ya, ingin mengajak bagaimana sih kesadaran menulis itu ya dibangkitkan lewat media ini pastinya. Dan dari LPM sendiri yang LPM tertua nih ya, saya ingin menanyakan tentang berdirinya LPM Almisen nih. Tadi kan sudah dijelaskan tentang berdirinya PPMI tanggal 2 Juni ya 2013 ya. Iya 2013. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut nih. Saya tanya dulu tentang LPM Almisen sebagai LPM tertua. Malah mungkin lebih tua dari PPMI ya. Nah, ini LPM sendiri ini sejarahnya gimana nih LPM Almisen? Kalau Almisen sendiri dulu sudah ada ketika
namanya itu IAIN cabang Wali Songo Semarang. Jadi tahun 92 itu sudah ada nama LPM Al-Mizan yang dirintis oleh mahasiswa syariah ketika itu. Jadi selama berdiri kurang lebih 5 tahun lah sampai 1997 itu nggak ada program. Jadi cuma rapat, kemudian setelah selesai nggak ada hasilnya. Kemudian tahun 97 itu tepatnya 27 Juli itu penggagasnya diantaranya Senat, kemudian ada Mas Amir Hamzah sama almarhum Mas Junaidi. Itu menginginkan adanya suatu organisasi yang bergerak di bidang tulis-menulis. Akhirnya saat itu dikeluarkanlah SK pimpinan STAIN yang pertama dengan nama LPM Al-Mizan seperti itu. Iya. Jadi sudah 5 tahun berdiri tapi nggak ada kegiatannya seperti itu. Kegiatannya, tapi mungkin itu belum menjadi titik nadir tersendiri ya buat Al-Mizan ya. Jadi para penggebraknya ada sendiri, para inovatornya ada sendiri. Dan dari Al-Mizan itu sejarahnya sudah cukup kompleks. Terus bisa dijelasin nggak? Apa maksudnya diceritain nih? Setelah itu berdiri kan katanya ada vakum nih, ada vakum. Diceritain dong. Kevakuman itu disebabkan oleh ya faktor diantaranya itu minimnya kader ya saat itu ketika Mas Amir Hamzah, kemudian setelah itu Mas Harun ya jadi pimpinan umum. Nah setelah Mas Harun ini nggak ada teman-teman mahasiswa yang masuk Al-Mizan, jadi minim kader itu kurang lebih selama 3 tahun. Akhirnya ketika Mas Amir Hamzah ingin mau lulus itu mencari siapa ini orang yang tepat. Akhirnya ketemu sama Mas Harun. Lah beliau inilah yang meneruskan sama Mas Nizam. Beliau inilah yang meneruskan Al-Mizan hingga saat ini. Jadi dulu sempat mau ganti nama Al-Mizan diganti apa, tapi karena Mas Nizam itu pimpinan umum salah satunya, ada kemiripan sih Al-Mizan sama Nizam. Jadi nama Al-Mizan itu dipertahankan seperti itu. Iya, dipertahanin ya, mirip-mirip gimana gitu ya. 11-12 lah. Ya. Terus dari PPMI terkait tadi vakumnya ini apa maksudnya jatuh bangunnya ditanggapinya gimana nih? Oh iya. Tidak hanya Al-Mizan sebenarnya. Terkait vakuman LPM. Banyak LPM yang sudah berdiri terus vakum. Itu memang kendalanya biasanya kader satu represif dari rektorat. Misalkan kita memberitakan apa yang murid rektorat langsung aja beredel gitu. Nah, itu salah satu faktor kadang LPM sudah berdiri terus hancur itu seperti itu. Iya. Terkait ya dari internalnya kadernya sendiri, lalu dari eksternalnya gitu. Solusinya? Ya. Solusi untuk mempertahankan LPM itu yang pertama jelas ya perkaderannya, karena LPM nggak akan hidup tanpa kader yang jelas ya. Keilmuan, peningkatan keilmuan, kritisan. Kalau kita nggak punya kader yang punya keilmuan kritis ataupun kegiatan yang menarik itu akan membosankan ya. Tapi kalau masalah finansial sebenarnya bisa diakali ya. Dengan apalah kita cari finansial dari luar, nggak harus di kampus. Ketika kita mau di Bredel, kita takut nggak dikasih dana, sebenarnya banyak dana, nggak di kampus saja ya, kita bisa punya dana. Di luar kita punya sponsor, di luar kita punya alumni yang bisa kita minta bantuan. Banyak Mas ya, banyak cara menuju Roma ya, seperti tingkat pepatah. Tapi sebenarnya nih kita ada break dulu ya, dan kita akan lanjutkan setelah ini. Oke pemirsa, tetap di Genset. Pernah sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan.
make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. It's happening soon. Its head has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. Rasa aku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Ya, dimabuk cinta. Jauh banget suaranya. Nggak jadi gitu. Kita balik lagi pemirsa di Genset, Jendela Sekolah Tinggi bersama saya Normalita Gupita. Oke. Kita bahas lagi nih. Yuk kita bahas tentang PPMI lagi nih. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ya. Tentang PPMI. Mas Mail lah yuk, Mas Mail ya, Mas Mail. Mas Mail ini tentang PPMI kita balik lagi ya. Dia dimabuk cinta, pastinya dimabuk jurnalistik nggak? Ya mungkin lah. Mungkin. Dimabuk jurnalistik, tulis menulis dan sebagainya ya Mas ya. Cinta nulis lah. Ya cinta nulis, tapi terkait balik lagi ke PPMI. Ceritain dong sejarah flashback nih. Ini langsung ke belakang, ceritain bagaimana pasti nggak ada sekarang kalau nggak ada dulu ya kan. Dulunya diceritain. Oke. Ya PPMI kalau ceritain dari awal itu ya mungkin lama banget ya. Lama banget. Karena sebelum era-era Soekarno itu sudah ada pers mahasiswa ya kalau ceritakan dari awal. Tapi PPMI sendiri itu lahir 15 Oktober 92 di Malang. Nah itu sekjen pertamanya itu Mas Romi Fibri. Sekarang beliau kayaknya kemarin sempat ketemu terakhir itu dia bekerja di SCTV. Nah, kalau penggagas untuk pendiri itu teman-teman LPM di sana di Malang, Surabaya dan sekitarnya itu yang pendiri. Sebelum PPMI lahir itu sebenarnya kita punya wadah namanya IPMI. Sebelum IPMI lahir kita punya wadah lagi IWMI, Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia, SPMI, Serikat Pers Mahasiswa Indonesia itu. Jadi ada jatuh bangun lah pers mahasiswa pada waktu itu. Sebelum IPMI lahir itu ada dua organisasi, SPMI dan IWMI. Nah karena ada dua, dirasa itu kegiatannya sama wartawan sama pers sama.
Nah, pada waktu 58 Juli 58 itu teman-teman itu mengadakan kongres yang kedua kalau nggak salah itu. Kita punya ganti nama aja, kita buat nama baru daripada kita SPMI dan IWMI kita bergerak sendiri-sendiri. Sebenarnya kita jalurnya sama. Hanya kita teman-teman terdahulu itu membentuk sebuah ikatan lagi yaitu IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Nah, IPMI lahir itu nggak mudah ya perjalanannya. Itu pada waktu era Soekarno ke era Soeharto. Jatuh banget, Ya, ceritanya panjang. iya, di IPMI sendiri itu saya baca sejarah itu jatuh bangun banget ya karena juga terjadi perpecahan. Perpecahannya dulu ya politik juga. Jadi teman-teman IPMI itu pada waktu era Pak Karno itu ada itu ya Pak Harto yang memprovokasi agar Soekarno itu turun kan. Nah teman-teman itu IPMI itu ada dua kubu. Ada yang pro politik ke parpol, ada yang masih ke masyarakat. Nah dari situ IPMI mengalami kevakuman dan bisa diambil oleh Soeharto di bawah kontrol Soeharto. Teman-teman yang nggak sepakat keluar. Nah awal situ ketika Soekarno lengser dan Soeharto naik, nah mulailah penindasan ataupun pemberhentian terhadap kita kena tulahnya lah. Kenapa suruh kita gabung Soeharto? Akhirnya kita diberhentikan. Nah dari itu banyak IPMI hancur. IPMI sudah tidak ada eksistensinya sama sekali. Tapi teman-teman yang masih cinta pers, masih sering diskusi bahas pers, berdiskusi bagaimana sih pemerintahan terdahulu seperti apa. Nah itu sampai era kemarin reformasi itu, pasca reformasi sebenarnya teman-teman pers juga punya peran andil. Seperti tadi di VT sudah digambarkannya. Jadi teman-teman itu punya peran andil sebagai provokatif untuk menjatuhkan rezim Soeharto itu, teman-teman pers juga punya andil besar. Nah setelah itu teman-teman walaupun kita sudah tidak ada penyatuan nama, IPMI sudah nggak ada, tapi teman-teman di daerah kota, di tiap-tiap kota, di tiap provinsi itu masih aktif bergerilya untuk membuat sebuah tulisan untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Nah di Malang, nah itu dipelopori teman-teman pers itu membuat sebuah perkumpulan di mana disitulah tertutus PPMI sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya itu. Hebat sekali. Sejarahnya panjang, jatuh bangun, ceritanya panjang. Tapi terjadilah tonggak sejarah ya Mas ya. Berdirilah PPMI, tapi Soeharto juga pintar tuh Mas. Pintar ya? oh jelas Ya, pintar ya Mas. Kalau nggak pintar nggak jadi. Nggak bisa jadi. 20 tahun loh. Iya, lewat teori pecah belahnya Iya, ya. jelas, iya. Niru Belanda banget tuh ya. Plagiat nggak? Iya. David Belanda et plagiat. Impera, ya. David et Impera ya, teori pecah belah. Iya. Tapi apakah PPMI lewat sejarahnya tadi itu kan menjadi pengalaman tersendiri bagi kita ya, insan pers misalnya. Bagaimana supaya kita tetap bersatu? Kalau nggak bersatu kita kan bisa dipecah belah lagi gitu. Caranya apa? Hanya dengan PPMI ini atau dengan ada cara lain? Iya. Sebenarnya ketika rezim Soeharto hancur itu kita melihat ya, kita itu sudah nggak ada penyatuan. Penyatuan dalam artian kita bareng-bareng yuk mau musuh siapa, bukan musuh lah, mau kita kritisi siapa, seperti itu. Karena dulu kan hanya satu kekuatan yang harus kita jatuhkan. Sekarang apa yang mau kita jatuhkan? Pusing kita. Jadi kita nggak mau bergerak apa. Paling kita sebagai media alternatif kita memberitakan sesuatu yang ini loh. Misalkan ada orang yang terintimidasi tapi tidak diangkat pers umum, inilah ya, kita block up. Akhirnya pers umum tahu di block up. Nah itulah peran PPMI sekarang yang dijalankan seperti itu. Karena kalau kita mau menjatuhkan SBY pun sudah kebal kan SBY, di demo ya nggak bisa jatuh, ya kan? Itu, ini eranya sudah beda. Eranya sudah beda, caranya berbeda ya berjuangnya ya. Dari LPM nih, LPM dari mahasiswa ya, mahasiswa yang bagaimana sih? Apakah lebih susah ya menangani tentang ya pastinya menjadi kontrol suatu perguruan tinggi yang ya menurutku ya langsung sangat langsung ya langsung, dan bagaimana caranya supaya bisa ya tetap menjadi insan pers yang baik seperti itu. Ya terutama ya kita sebagai mahasiswa itu kita kedepankan kenetralan ya, jadi kita nggak mau terjerumus ke dalam politik praktis, itu yang pertama. Kemudian juga yang saya salut dari alumni-alumni kami itu adalah semangat bergotong royongan. Jadi dulu kami itu nggak punya kantor gitu ya. Jadi base camp itu masih
satu atap sama Senat lah. Iya. Tapi walaupun satu atap, mereka itu berbaur gitu loh. Ketika Stein IAIN cabang Pekalongan yang dulunya ngiklut kepada Semarang mau dipretel, itu semuanya turun. Itu yang kami salut. Jadi semuanya semua mahasiswa itu berangkat ke kantor Kementerian Agama. Jadi berdemo di sana dan akibat itulah Stein diadakan di Pekalongan gitu. Jadi juga peran pers mahasiswa Stein Pekalongan itu tidak lepas dari sejarah Stein Pekalongan yang ada di Pekalongan saat ini gitu. Iya. Sungguh ya, semuanya punya cerita sendiri-sendiri, punya perjuangan sendiri-sendiri, dan itu patut diacungi jempol menurut saya. Ya, apakah seterusnya kita bakal kayak gini? Enggak kan? Iya. Kita perjuangnya beda lagi kan, karena Jelas. apakah dengan sejarah itu kita bisa lebih maju? Ya, kita hidup jangan sampai lepas sejarah ya. Kalau kita lepas sejarah, kita bisa hancur justru. Kita nggak pernah mikir bagaimana pendahulu kita berjuang, dan kita yang menghancurkan itu sangat nggak relevan. Teman-teman terdahulu bagaimana berjuang menjatuhkan rezim, sementara kita tinggal menjalankan saja, tapi kita nggak bisa, itu kan sungguh maneman lah cowok. Iya, maneman ya. Jangan buat mubazir perjuangan itu terdahulu. ya. Dan PPMI, LPM pastinya sungguh sangat sudah berjuang, tapi menurut saya sudah berbeda ya. Cara berjuangnya menurut saya sudah berbeda. Dari PPMI tadi lewat media alternatifnya, dari LPM Lewat ya media cetak juga. Media cetak juga ya. Ada hasilnya ya. Nanti kita bisa liatin ke pemirsa nih ya, bagaimana caranya untuk bisa hasilnya karya dari Al-Mizani gimana, nanti kita lihat. Tapi sebenarnya tentang PPMI sendiri tadi sejarahnya sangat panjang. Terus pendirinya banyak dari Kota Malang dan kota-kota lainnya. Strategi apa sebagai sekjen supaya bisa terus mempersatukan para LPM? Tapi itu sebentar lagi ya, karena kita akan bahas setelah ini pemirsa. Bagaimana sih cara PPMI untuk bisa terus mengemban para LPM yang ada di bawahnya, ya, mengayomi. Tapi Genset pemirsa, Jendela Sekolah Tinggi. C A minor D minor ke D, ke C lagi A minor D minor ke D, ke C lagi A minor D minor ke D, ke C lagi A minor D minor ke D, ke C lagi ke C minor. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into your
bisa dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa melupakanmu. Oke pemirsa, kembali lagi di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Tetap bersama saya Nurmalita Gubita. Nah, tadi ingat nggak pertanyaan kita terakhir, kita akan bahas tentang PPMI. Bagaimana cara PPMI mengayomi para LPM di Kota Pekalongan agar bisa tetap rukun, supaya bisa menyatukan tujuan dari pers mahasiswa itu sendiri. Gimana nih Mas Mail? Ya, untuk menjaga hubungan yang baik dengan LPM dan PPMI, alhamdulillah struktural kita itu masing-masing LPM ada yang masuk kan, jadi kita sering berkomunikasi. Untuk menjaga hubungan lebih harmonis lagi, teman-teman pengurus sering ada istilahnya di proker itu kita ada itu turba, jadi kita sering berkunjung ke LPM sini, seperti itu Mbak. Kadang juga ini, saya juga baru kemarin itu teman-teman AAK LPM Microsoft itu pingin membuat pelatihan, tapi kan kendala dana. Nah, saya menyarankan teman-teman kalau tidak ada dana untuk mengadakan kegiatan, kita buat kuliah jurnalistik saja. Yep. Nanti siapa yang ngisi? Kalau nggak ada dana untuk panggil materi dari media, ya nanti saya ngasih materi ya gitu. Yeah. Agar teman-teman itu ada keilmuan loh. Karena terus terang kalau memang nggak ada dana sulit untuk berkembang. Yeah. Tapi saya menekankan teman-teman, kita walaupun nggak ada dana, kita bisa berkembang seperti itu loh. Melalui apa? Ya melalui bantuan diskusi kita, melalui kita sendiri seperti itu. Mau terbit yuk kita cari dana sendiri, mau belajar yuk kita belajar sendiri itu. Yep. Iya itu mungkin. Sangat mandiri ya. Iya. Semua serba swadaya. Iya, memang. Tapi itu maksudnya keterbatasan nggak mengurangi kreativitas kan pastinya, malah insya Allah kan lebih kreatif pastinya dari keterbatasan itu. Iya. Dan dari itu kan kalau nggak ada LPM sendiri, pastinya nggak ada PPM ini Mas. Caranya kan tadi dengan memasukkan ke struktural struktural PPMI. Mas Nyoman masuk nggak nih? Iya, gitu? masuk. Sebagai apa? Kebetulan di bidang PP Media. Badan Pekerja Media. Badan Pekerja Media. Jadi Bisa jadi apa nih? Yang ngurusin media, buat bulletin, Iya. Facebook, Iya. blog, Blog. web. kemudian yang nggak kalah pentingnya itu publikasi setiap ada kegiatan gitu. Itu. Bidang publikasi dan Ya, media lah. kabar gitu. Lewat tulisan. Lewat tulisan. Dan di setiap kegiatan PPMI, apakah misalnya nanti dipublikasikan ke setiap LPM, misalnya media cetak di mahasiswa di universitas lain? Nggak gini, kalau PPMI Pekalongan sementara belum ada media yang kita keluarkan. Ya melalui gini, kemarin PPMI nasional itu membuat sebuah tema atau isu lokal dan kita nasionalkan. Isunya kita setarakan. Teman-teman nasional masih mengangkat isu lingkungan. Nah, di mana teman-teman nasional mengarahkan kepada section-section kota, PPMI kota, agar mengangkat isu yang sama, isu lingkungan. Nah, kemarin Rapimnas banyak teman-teman yang sudah berhasil mengangkat isu-isu lokal yang terkait lingkungan. Di Bali, di Jember itu berhasil. Tapi yang teman-teman yang lain masih belum lah, apalagi Pekalongan yang masih baru berdiri lah, sulit untuk kita sudah mengawal isu, apalagi kapasitas keilmuan kita masih baru loh, belum sampai levelnya lah itu. Ya, tapi suatu hari nanti pasti bisa. Amin. Amin. Nah, udah nih kita bahas tentang PPMI udah lumayan banyak nih. Pasti para pemirsa tuh juga penasaran. Saya mewakili pemirsa mungkin. Iya, boleh. Mewakili pemirsa untuk menanyakan apa sih kegiatan yang dilakukan oleh LPM sendiri ya. Akarnya PPM ya. Akarnya ya, dari akar pers mahasiswanya. Dari Almizan mungkin. Oh iya, selain kita bergerak di bidang tulis-menulis, itu kita juga ada namanya kegiatan organisasi. Itu jadi terlepas dari kegiatan tulis-menulis. Ya. Ada seminar, kemudian ada kaderisasi itu harus. Kemudian juga ada peringatan hari lahir. Jadi setiap tanggal 27 Juli itu kita memperingati hari lahir Almizan seperti itu. Kemudian juga kalau bulan puasa itu ada acara buka bersama biasanya untuk mempererat tali silaturahmi gitulah ya. Ya mungkin itu. Kemudian ini juga kebetulan saya bawa contoh majalahnya. Ya. Jadi majalah Almizan bisa dilihatin ke penonton. Ini terbit 1 tahun sekali ya.
Ya. Kemudian kalau buletinnya kita ada buletin suara mahasiswa. Ini terbit setiap 2 minggu, 2 bulan sekali. Kemudian di samping 2 produk ini kita juga punya yang namanya buletin sastra. Jadi kumpulan sastra-sastra dari para anggota Al-Mizan itu dikumpulkan menjadi satu buletin. Itu juga terbit berkala 2 bulan sekali seperti itu. Iya. Itu merupakan karya ya Mas ya, karya yang habis-habisnya dipublikasikan karena memang ini sangat bermanfaat ya Mas ya. Bagaimana pers bisa berkembang kalau tanpa publikasi ya salah satunya ya kan. Kalau hanya dibaca sendiri kan nggak mungkin bisa berkembang Mas ya, nggak ada kritik, nggak ada saran mungkin kan seperti itu. Dan dari dengan adanya media ini, hasil ini dari LPM Al-Mizan sendiri itu akan mengembangkan ke arah mana lagi? Mungkin yang kami rintis itu kami pengen penerbitan Al-Mizan itu tidak hanya terbit 2 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Kami lebih pengen ketika Al-Mizan itu bisa menerbitkan 2 minggu sekali. Itu harapan kami seperti itu. Iya. Mingguan berarti ya maksudnya mingguan. Nggak kalah nih sama Masnya suara apa? Masnya kayak media cetak yang lain nggak kalah gitu, walaupun ini basisnya masih mahasiswa di internal, tapi untuk nggak hanya Al-Mizan sih pinginnya dari PPMI pasti ya, untuk LPM lain. Untuk LPM lain itu teman-teman itu masih terkendala dalam pendanaan yang untuk penerbitannya. Mereka tapi aku mengarahkan mereka bahwa kalau kita nggak ada uang, kita nggak perlu mencontoh Al-Mizan yang sudah kaya. Kayak saya katakan kaya karena finansialnya sudah jelas, berapa tahun dapat uang, berapa bulan dapat uang. Nah, kalau teman-teman Pusmanu, teman AAK, Stikap itu, kalau aku menarik di teman-teman Stikap ini, teman-teman mau menerbitin bulletin itu swadaya dari anggota. Wah, menarik tuh. Aku melihat teman-teman tuh, wah semangatnya sangat tinggi. Teman-teman Pusmanu belum bisa, tak suruh buatlah bulletin selebaran kayak bulletin Jumatan itu loh. Yang penting kita punya media ini loh, informasi kita yang bisa kesampaikan. Sama teman-teman AK juga, kalau belum bisa cetak seperti ini, selebaran lah, bulletin selebaran seperti pamflet itu. Nah, yang penting kita ada karya, tidak ada vakum lah. Oke, itu tadi sudah banyak ya karya Al-Mizan, dan pastinya nanti LPM lain akan menyusul seperti Al-Mizan. Tapi kita break dulu nih, kita sambung lagi di segmen nanti ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Genset ya, Jendela Sekolah Tinggi. Izinkan aku mendekatinya sayang, meski ku tahu ini gila untukku. Izinkan aku mencintainya sayang, karena dia juga merebut hatiku. Menikah saja wajar kedua kali, mengapa tidak pacaran? It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's let me on and on to you. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
pemirsa, kembali lagi di Genset, Jendela Sekolah Tinggi. Yang kita akan bahas tentang apa nih, yang baru nonton ya, kita bahas tentang PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ya. Setelah ini kita bahas apa ya, kita sudah bahas banyak nih, tapi yang belum dibahas tentang prestasi nih pemirsa. Kita tanya lagi yuk, bagaimana sih prestasi dari Almizan sendiri dan PPMI gitu. Yuk, kita bahas tentang Almizan dulu gimana? Oh iya. Setuju? Setuju, setuju dong. oke. Tentang Almizan yang sudah lama berdiri ya, itu pasti sederet prestasi gak selesai. Tapi aku minta yang poin-poinnya saja nih, prestasi yang di dalam kota maupun di luar, eksternal, internal. Kalau prestasi sendiri dari alumni itu banyak yang sudah menjadi dosen. Kemudian juga para pendahulu kita itu sering kalau di dalam kampus ya, biasanya kan ada lomba LKTI gitu ya. Itu sering menang, terutama dulu ada Mas Kowim pernah menang LKTI penelitian. Kemudian di tahun ini ada Mbak Tri Agustina, kemudian juga Mbak Maratus Soleha itu juga menang LKTI. Kemudian juga Mbak Tri Agustina itu juga kemarin menang lomba paper di Jember, itu tingkatnya nasional ya, alhamdulillah. Kemudian juga tadi ini saya baru menghadiri, beliau juga ikut lomba resensi buku, tapi tingkat lokal lah ya di Stein Pekalongan. Alhamdulillah juara harapan 1. Itu. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita pers, itu prestasi yang sangat bahkan bukan kita juara berapa personal toh itu. Sebenarnya kalau saya alumni Almizan juga sih ya. Prestasi yang saya banggakan itu kalau kita di itu pers, bagaimana tulisan kita bisa mempengaruhi orang. Orang tahu dengan mindset orang bisa terbuka dengan tulisan kita. Misalkan kita beritakan tentang apa, oh orang jadi tahu. Sebenarnya ini banyak masalah, orang jadi tahu. Itulah prestasi yang harus kita banggakan. Ya itu prestasi Almizan kalau saya seperti itu. Kalau prestasi tentang jurnalis sendiri ya itu ya, secara global. Karena fungsinya ya memang tadi kan media alternatif media alternatif. Apa ini mengkhususkan untuk mahasiswa saja? Untuk Almizan? Iya, namanya lembaga pers mahasiswa, otomatis lah kita mahasiswa lah. Saat ya pastinya kebutuhan mahasiswa sendiri, menurut saya sih harus lebih banyak daripada yang umum, karena mahasiswa sendiri merupakan penggerak ya, agent of change gitu kan. Dan kita harus bisa menguasai beberapa lini, nggak cuma satu lini aja. Dari pers mungkin bisa, ya bukan mungkin, harusnya bisa ya sebagai masuk ke dalam pilar itu sendiri, 4 pilar itu sendiri ya. PPMI siap dalam artian ya, PPMI siap dong ya dengan mengayomi LPM supaya lebih aktif ya terkait dengan LPM lain, supaya bisa lebih aktif dan produktif menurunkan tulisan-tulisannya ya Mas ya. Jadi LPM siap dong. Dan setelah siap nih, harapannya ke depan, saya ingin nanya ini tentang harapan-harapan yang sudah tertanam di lubuk hati paling dalam. Gimana nih? Siapa dulu? Saya? Ya. Untuk PPMI harapannya nggak muluk-muluk Mbak ya. Mudah-mudahan nggak hanya berdiri 1 tahun setelah saya berdiri itu terus hancur. Mudah-mudahan ada penerus-penerus saya, dan nggak hanya itu, mudah-mudahan di tiap-tiap kampus termasuk STIMIK bisa berdiri LPM. Kami siap kok untuk saling sharing di sini, misalkan bikin LPM. Dan STIM mungkin yang belum ada, STIKES juga, mana lagi, KJN itu juga belum ada. Kalau bisa teman-teman, ini loh kegiatannya menarik sebenarnya. Kalau kegiatan pers itu sangat mendukung perkuliahan sebenarnya, karena kita mahasiswa pasti kegiatan kita menulis. Nah, pendukung kita adalah kegiatannya di pers mahasiswa. Itu akan menunjang sekali sebenarnya kalau teman-teman itu tertarik sebenarnya. Ya, membuka wawasan. Iya, di wawasan kita lebih luas. Mindset, ya kan. Banyak lah gunanya, pasti berguna banget. Terus dari LPM nih. Kalau LPM sendiri berharap karya kami nggak terhenti sampai di sini. Jadi walaupun Almizan itu berdiri sudah 30 tahun, 50 tahun, tapi tetap karyanya itu ada dan diminati oleh para mahasiswa. Kemudian juga kami berharap semangat para anggota Almizan itu tetap tinggi seperti itu. Ya, PPMI melihat semangat LPM Almizan sendiri
apakah yang lain LPM yang lain pasti juga memiliki harapan yang sama? Jelas, LPM yang lain itu ngiri sebenarnya kalau melihat Almizan yang sudah bisa lebih bagus seperti itu kan. Ya cuma kita bisa mengarahkan bagaimana ini loh cara-cara menggali dana dari rektorat, ini loh ada dana dari rektorat, ada dana taktis sekian kan, berani nggak maju? Oke, seperti itu aja. Jadi kita coba membukakan link kalau mau cari dana ke sini bisa nggak mereka masuk sendiri seperti itu. Karena kita nggak punya apa ya andil lebih lah, karena sudah masuk ke internal LPM nggak bisa masuk ke internal, cuma bisa konsultatif saja, memberikan masukan-masukan yang bisa digunakan untuk mereka seperti itu. Ya. Kegiatan terdekat dari Almizan? Kalau Almizan sendiri kegiatan terdekatnya ini insya Allah di bulan Januari mau menerbitkan majalah, kemudian juga setelah itu ada buletin sastra dan suara mahasiswa juga insya Allah mau terbit. Ya, kita dukung lah ya, dari jelas. PMI. Terus dari PPMI sendiri? Kegiatan terdekat untuk bulan-bulan ini aku masih memfokuskan ke teman-teman yang ingin ada kuliah jurnalistik. Ya. Jadi teman-teman tak suruh yang tidak bisa ada pelatihan, kita ada kuliah jurnalistik. Nah, selain itu ya, teman-teman advokasi tetap tak arahkan untuk mendata teman-teman yang ingin buat LPM. Dan juga kita masih merintis untuk buat buletin merah putih untuk penerbitan kita, tapi masih proses ini. Itulah. Ya, menurut saya sih sungguh banyak sekali manfaat dari jelas kegiatan tulis-menulis atau jurnalistik ini. Dan pastinya semoga PPMI dan LPM lainnya di seluruh kota Pekalongan bisa terus berkarya dan bisa terus membangun bagaimana citra bangsa Indonesia ada khususnya mahasiswa. Oke pemirsa, itulah tadi ya bagaimana perbincangan kita tentang tema kita hari ini yaitu PPMI Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Dan cukup sekian ya pemirsa, kita akan balik lagi ke episode Genset selanjutnya. Tetap bersama saya Normalita Gubita. Tetap saksikan terus ya Genset di website resmi kita di wptv.stimikbp.ac.id ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga terus berkarya. Oke pemirsa, sampai jumpa. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Cobalah bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasakan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang diriku.
baju